Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Resa Dinda Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek kultural masyarakat desa. Apakah yang dimaksud dengan aspek kultural masyarakat desa? Jadi, aspek kultural masyarakat adalah jiwa dan aspek struktural adalah raga suatu makhluk yang mencakup kebudayaan masyarakat desa, khususnya masyarakat desa yang dalam kategori belum maju. Nah, siapa sih masyarakat desa yang asli? Apakah masyarakat petani, petani tradisional, atau petani modern? Ya, jawabannya yaitu masyarakat petani bersahaja, tradisional, atau biasa disebut dengan peasant. Oke, untuk selanjutnya mari kita lihat penjelasannya lebih lanjut. Pertama, kita membahas tentang kebudayaan. Menurut Ralph Linton, kebudayaan adalah way of life suatu masyarakat. Way of life mencakup way of thinking, way of feeling, dan way of doing. Yaitu way of life masyarakat desa yang belum dirasuki oleh penggunaan teknologi modern serta sistem ekonomi uang. Ciri kebudayaan tradisional masyarakat desa. Pertama, adaptasi yang kuat terhadap lingkungan alam. 2, rendahnya tingkat inovasi masyarakat. 3, filsafat hidup organis atau tebalnya rasa kekeluargaan dan kolektivitas. 4, pola kebiasaan hidup yang lamban. 5, tebalnya kepercayaan terhadap tahayul. 6, aspek kebudayaan material yang bersahaja. 7, rendahnya kesadaran akan waktu. 8, sifat jujur, terus terang, dan friendly. 9, standar moral yang kaku. Ini adalah gambaran dari desa. Desa adalah pemukiman manusia di luar kota yang penduduknya berjiwa agraris. Kemudian peasant. Peasant sama dengan petani kecil. Seorang peasant berjiwa subsisten yang melakukan usaha sekadar untuk hidup dalam bentuknya yang minimal. Menurut Eric R. Wolf, peasant adalah penghasil-penghasil pertanian yang mengerjakan tanah secara efektif, yang melakukan pekerjaan itu sebagai nafkah hidupnya, bukan sebagai bisnis yang bersifat mencari keuntungan. Dan menurut Raymond Fear, peasant berkaitan dengan ekonomi, yaitu suatu sistem yang berskala kecil dengan teknologi dan peralatan sederhana. Seringkali hanya memproduksi untuk mereka sendiri yang hidupnya subsisten. Usaha pokok untuk nafkah hidupnya ialah dengan mengolah tanah. Kemudian menurut Balsau, masyarakat peasant adalah way of life-nya berorientasi pada tradisionalitas. Ciri-ciri peasant. 1. Petani produsen yang subsisten sekadar memenuhi kebutuhan sendiri, bukan untuk mencari keuntungan. 2. Orientasinya yang cenderung pedesaan dan tradisional, tetapi memiliki keterkaitan ke kebudayaan kota atau pusat kekuasaan. 3. Jarang yang sepenuhnya mencukupi kebutuhan diri sendiri karena ada dana penggantian. Ciri utama peasant yaitu subsistensi yang membedakan peasant dengan petani modern. Subsistensi. Secara umum, subsistensi diartikan sebagai cara hidup yang cenderung minimalis. Usaha-usaha yang dilakukan cenderung ditujukan untuk sekadar hidup. Menurut Eric R. Wolf, produksi pertanian di samping untuk keperluan hidup keluarga juga untuk dana penggantian atau replacement fund, dana seremonial atau sosial yang disebut ceremonial fund, dan dana sewa tanah. Menariknya studi tentang peasant. Jumlah peasant sangat besar di dunia dibanding petani modern, khususnya di negara agraris atau sedang berkembang. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat berdampak pada berbagai masalah, misalnya ketersediaan pangan, revolusi hijau, dan situasi politik suatu negara berpengaruh maupun bertolak dari keberadaan peasant. Fenomena peasantry merupakan gejala yang bersifat 1. Struktural, yaitu kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian yang sempit, kemiskinan dan kebodohan yang dialami, struktur politik dan ekonomi yang kurang mendukung sektor pertanian. 4. Penetrasi kapitalisme modern yang membuat kesenjangan yang tajam antara golongan kaya atau yang ditentukan oleh sistem dan yang miskin yang semakin terpinggirkan. Kemudian yang kedua, kultural.
yaitu saling tidak mempercayai dalam hubungan antar anggota masyarakat, pemahaman tentang keterbatasannya segala sesuatu di dunia ini, sikap tergantung sekaligus bermusuhan terhadap kekuasaan pemerintah, familisme yang tebal, dan tingkat inovasi yang rendah. Kemudian fatalisme, yaitu rendahnya kemampuan perorangan untuk melihat masa depan, bisa disebabkan oleh kepercayaan terhadap agama dan struktur keluarga yang otoritarian sehingga menjadi pasif dan tergantung dengan keadaan. Tingkat aspirasi dan motivasi menuju masa depan yang rendah dan kurangnya sikap menangguhan kepuasan sehingga cenderung tidak memiliki tabungan dan cadangan modal. Kemudian pandangan yang sempit mengenal dunia atau bersifat lokalitas, terbatasnya mobilitas sosial dan keterjangkauan terhadap media massa, tingkat empati yang rendah atau tidak mampu membayangkan diri mereka dalam keadaan yang lain. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.